Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1456 sampai bab 1460. Bian Ruixiang mendengus dingin, jelas tidak puas. Tang Qinglian berkata sambil tersenyum, "Dokter Bian, ini pacar Tang Chun. Saya pikir Tang Chun terluka parah, dan dia pasti sangat cemas. Jika dia ingin mengobatinya, biarkan dia pergi bersamamu untuk mengobatinya." Ini di luar dugaan Ye Chong. Mengapa orang ini tidak bertindak sesuai rutinitas? Menurut plot novel Berdarah Anjing, seharusnya keluarga Tang dan Bian Ruixiang yang semuanya menentang Ye Chong. Lalu Ye Chong menyembuhkan Tang Chun dan menamparkan wajah mereka di tengah-tengah pertentangan. Ini adalah plot sebagaimana mestinya. Mengapa sekarang, Tang Qinglian setuju dengannya untuk merawat Tang Chun? Setelah memikirkannya, Ye Chong tiba-tiba sepertinya memahami sesuatu. Mungkin, Tang Qinglian dan yang lainnya sama sekali tidak ingin menyembuhkan Tang Chun. Yang mereka inginkan adalah membiarkan Tang Chun mati. Pantas saja mereka mencari dokter yang kebingungan seperti Bian Ruixiang, yang bisa memperlakukan alkimia batin orang lain seperti batu, dan energi sejati orang lain sebagai perut kembung, dan menghilangkannya. Terlebih lagi, sekarang dia datang ke sini sendirian. Tang Qinglian langsung menyetujui Ye Chong untuk berpartisipasi dalam perawatan tanpa mengenal Ye Chong sama sekali. Jelas sekali dia ingin membunuh Tang Chun. Di mata Tang Qinglian, Ye Chong tidak tahu keterampilan medis sama sekali. Tapi Tang Chun hanya tidak sabar. Jadi dia bergegas dan berbicara omong kosong. Oleh karena itu, Tang Qinglian tampaknya sangat berterus terang dan membantu Ye Chong. Tetapi kenyataannya, dia ingin Tang Chun mati lebih cepat. Memikirkan hal ini, Ye Chong mencibir diam-diam, langsung masuk ke ICU tanpa menjelaskan apapun. Bian Ruixiang berpikir sejenak dan mengikutinya. Kemudian, Tang Qinglian dan yang lainnya juga masuk, berdiri di depan pintu dan mengawasi. Sahabat Tang Chun, yang tadinya berdiri di sudut koridor dan menangis, kini juga masuk ke bangsal dan berdiri di sudut lain, terus menyeka air matanya. Ketika Ye bergegas ke bangsal, dia melihat Tang Chun terbaring di ranjang rumah sakit. Saat ini Tang Chun sudah pingsan. Tubuhnya terhubung dengan banyak alat pendeteksi tanda vital. Saat ini, tanda-tanda kehidupan yang terlihat di sepanjang jalan sangat lemah, dan kehidupan bisa saja dalam bahaya kapan saja. Mesin yang menunjukkan detak jantung mengeluarkan bunyi tik-tok yang tidak beraturan. Di samping tempat tidur Tang Chun, ada meja samping tempat tidur dengan beberapa botol ramuan dan barang-barang lainnya di atasnya. Jika tidak, seluruh ICU kosong. Ye Chong mengerutkan kening dan melirik Tang Chun. Jelas sekali bahwa Tang Chun dipukul oleh seorang master. Pada saat ini, semua meridian di dalam tubuh Tang Chun terputus. Jika itu adalah orang biasa, saya khawatir menerima telapak tangan ini sudah membunuhnya. Di pesta ulang tahun Tang Chun, Ye Chong memberi Tang Chun pil pembersih sumsum. Tang Chun pasti telah meminum obat mujarab, yang menyebabkan beberapa perubahan pada fisiknya, dan sekarang dia memiliki tubuh seorang kultivator. Itu sebabnya dia tidak langsung mati seperti orang biasa. Namun, jika tidak segera ditangani, bisa jadi ia akan segera meninggal. Melihat tampang Tang Chun yang terluka, Ye Chong mengepalkan tangannya. Siapa yang begitu kejam, mengalahkan Tang Chun seperti ini? Namun, Ye Chong tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang dan mengeluarkan sekotak jarum perak dari senjata ajaib luar angkasa. Bian Ruixiang di sebelahnya sangat terkejut dan tidak tahu di mana Ye Chong mengeluarkannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apakah Anda seorang pemain sulap atau dokter?" Ye Chong mengabaikan Bian Ruixiang dengan malas dan membuka kotak jarum perak. Bian Ruixiang mendengus dingin dan berkata,
melihatmu, apakah kamu tahu cara melakukan akupuntur? Namun, akupuntur tidak ada gunanya baginya. Ye Chong tidak menanggapi. Bian Ruixiang melanjutkan. Saya telah melihat situasi Nona Tang, dan sebaiknya saya membaginya dengan Anda. Dia pasti sudah gila karena latihannya, menyebabkan setan menyerang hatinya. Jadi, menurut orang tua itu, Anda hanya perlu melakukannya potong bagian hatinya yang diserang oleh iblis batiniah, dan dia akan pulih. Mendengar ini, Ye Chong tampak bingung. Orang tua ini sebenarnya ingin memotong hati Tang Chun lagi. Orang ini memang punya orang yang suka memotong masalah tubuh orang lain. Saat Bian Ruixiang berbicara, Ye Chong sudah mengeluarkan jarum peraknya. Kemudian, Ye Chong melakukan serangkaian akupuntur dari Tata Gata. Ini adalah seperangkat metode akupuntur yang paling kaku dan yang cukup untuk memperpanjang umur manusia. Teknik Ye Chong sangat terampil. Meskipun ia tampak ceroboh saat memberikan jarum, setiap jarum ditusuk secara akurat ke titik akupuntur yang sesuai. Teknik Ye Chong membuat semua orang terpesona. Mata Bian Ruixiang semakin melebar, dan dia menatap Ye Chong. Kamu, ini adalah metode akupuntur dari Tata Gata, Ye Chong melirik. Bian Ruixiang, dia tidak menyangka Bian Ruixiang bisa memanggil nama metode akupunturnya. Tahukah Anda, ini adalah metode akupuntur yang sudah lama hilang. Tampaknya Bian Ruixiang bukannya tanpa alasan. Apakah kamu kenal dia? Ye Chong bertanya. Bian Ruixiang mengangguk, dan sikapnya banyak berubah. Saya benar-benar keturunan Bian Ke. Keluarga saya memiliki buku rahasia akupuntur yang diturunkan dari nenek moyang kami, yang pernah memperkenalkan metode akupuntur ini, tapi itu hanya pengenalan singkat. The akupuntur asli metodenya sudah lama hilang. Saya tidak menyangka Anda akan melakukannya, sungguh menakjubkan. Saya sangat beruntung bisa melihat akupuntur dari Tata Gata dengan mata kepala sendiri. Ye Chong berhenti berbicara. Dan di dinasti Tang beberapa jarum terakhir dimasukkan ke dalam tubuh Chun. Kemudian, Ye Chong mengulurkan jarinya, dan mengetuk ringan bagian tengah alis Tang Chun. Udara panas naga dan phoenix mengalir ke seluruh tubuh Tang Chun. Nafas perlahan mengalir melalui tubuh Tang Chun ke sepanjang tubuh Tang Chun. Semua jarum perak yang menempel di tubuh Tang Chun sedikit bergoyang, mengeluarkan suara, berdengung. Segera setelah itu, jarum perak itu benar-benar memancarkan cahaya keemasan. Lihatlah jarum peraknya lagi, seolah memantulkan sinar matahari, agak menyilaukan. Namun, saat itu masih pagi, dan tidak ada matahari di luar jendela. Tang Qinglian dan keluarga Tang juga tercengang. Bian Ruixiang berseru, sebuah keajaiban, sungguh keajaiban. Formasi Great Sun Tata Gata muncul kembali di dunia, dan saya tidak akan menyia-nyiakan hidup saya pada saat ini. Bian Ruixiang terus memuji Ye Chong seperti anjing yang menjilati. Dan Ye Chong telah menarik kembali jarinya, dan cahaya keemasan perlahan menghilang. Setelah menyelesaikan serangkaian formasi, nyawa Tang Chun telah terselamatkan untuk saat ini. Berbagai indikator yang ditampilkan pada instrumen tanda-tanda vital saat ini, meski masih sangat lemah, namun sudah stabil. Tidak seperti sekarang, ibarat benang laba-laba yang menggantungkan benda berat yang sewaktu-waktu bisa putus. Semua orang juga mengerti bahwa Ye Chong telah berhasil menyelamatkan nyawa Tang Chun. Bian Ruixiang sangat terkejut dan terus memujinya. Adapun Tang Qinglian dan keluarga Tang, ekspresi mereka sedikit jelek saat ini. Terutama Tang Qinglian, yang menyesal membiarkan Ye Chong masuk saat ini. Jika dia tahu sebelumnya, dia seharusnya menghentikan Ye Chong di luar. Dia mengira Ye Chong hanyalah anak keriting, tapi dia tidak menyangka Ye Chong memiliki keterampilan yang nyata. Ini sangat berbeda dari rencananya, dan sang sahabat yang baru saja berdiri di pojok sambil menangis, sudah menyeka air matanya dan melihat indikator pada alat pemantau kehidupan dengan heran. Dia tidak bisa tidak mengagumi dalam hatinya, pacar Tang Chun benar-benar ahli dalam pengobatan.
Pada saat ini, Bian Ruixiang tiba-tiba mendekati Ye Chong, dan berkata sambil tersenyum, "Senior, aku salah sekarang, aku meremehkanmu, aku tidak menyangka kamu memiliki metode seperti itu." Ye Chong tersenyum kecut. Saya bukan seorang senior." "Oh, senior? Berhentilah berpura-pura," Bian Ruixiang berkata. "Saya tahu bahwa meskipun Anda terlihat muda, baru berusia 20-an, sebenarnya, Anda seharusnya berusia lebih dari 100 tahun, bukan, Bian?" Ruixiang berkata dengan sangat percaya diri, "Saya pikir, Anda pasti menggunakan semacam teknik medis yang meremajakan untuk membuat diri Anda begitu muda. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa mengetahui teknik akupuntur yang hilang ini, dan Anda masih sangat mahir dalam akupuntur?" "Seorang idiot juga, sekilas aku tahu, aku, Bian Ruixiang, di sini untuk meminta maaf kepada senior, di depanmu, aku hanyalah seorang junior, dan aku sangat mengagumi senior, aku sangat mengagumi senior." Ye Chong tidak bisa berkata-kata, tapi sekarang dia terlalu malas untuk berdebat dengan Bian Ruixiang. Tang Chun belum sepenuhnya terselamatkan. Langkah selanjutnya adalah memulihkan meridian tubuh Tang Chun. Memikirkan hal ini, Ye Chong berkata, "Saya akan menjalani perawatan selanjutnya, kalian semua keluar." Tang Qinglian dan keluarga Tang mengerutkan kening setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Chong. Tang Qinglian bertanya, "Apa maksudmu? Bagaimana kamu bisa menyembuhkannya?" Ye Chong mengangguk, "Apakah itu tidak baik?" Tang Qinglian sedikit malu, "Ya, tentu saja. Sekarang silakan keluar," kata Ye Chong lagi. Tang Qinglian dan keluarga Tang di belakangnya saling memandang, lalu berjalan keluar tanpa berkata apa-apa. Daripada menunggu di depan pintu, mereka langsung pergi. Di koridor yang awalnya berisik, saat ini sudah tenang. Sahabat Tang Chun sedikit khawatir, berjalan ke arah Ye Chong, dan berkata, Bagaimana denganku? Apakah kamu ingin pergi juga, Ye?" Chong mengangguk, "Jangan khawatir, aku di sini." Sahabat Tang Chun lebih mempercayai Ye Chong. Dia berkata kepada Ye Chong, "Oke, kalau begitu aku akan menunggu di koridor." Setelah berbicara, dia berjalan keluar, tapi Bian Ruixiang benar-benar tidak mau pergi. Dia baru saja melihat Ye Chong, dan dia memiliki metode akupuntur dan moksi busi yang ajaib. Dia seperti siswa sekolah dasar sekarang, ingin tahu tentang segala hal tentang Ye Chong. Dia sangat penasaran dengan metode apa yang akan digunakan Ye Chong untuk menyelamatkan Tang Chun selanjutnya. Jadi dia tidak ingin pergi. Dia memohon, "Selamat tinggal. Lihat, bisakah kamu mengizinkanku menonton di sini? Aku ingin terus memperhatikan gayamu, dan aku tidak akan pernah mengganggumu." Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Selanjutnya, ini masalah privasi. Menurutku kamu harus pergi." Melihat kata-kata keras Ye Chong, Bian Ruixiang keluar dengan kesal, dia tidak berani menyinggung Ye Chong sekarang. Ini adalah senior yang bahkan tahu cara melakukan akupuntur. Sekarang, hanya Ye Chong dan Tang Chun yang tersisa di ruangan itu. Ye Chong berjalan perlahan ke sisi Tang Chun, dan dengan lembut menyentuh wajah Tang Chun. Mata Tang Chun masih terpejam saat ini, dan wajah mungilnya yang gemuk seperti bayi tidak semerah dulu, dan sangat pucat. Setelah itu, Ye Chong membuka ikatan pakaian Tang Chun sedikit demi sedikit. Untuk pengobatan selanjutnya, Ye Chong perlu mengoleskan obat pada kulit Tang Chun, jadi tentunya tidak bisa menembus pakaian. Namun, ini bukan pertama kalinya Ye Chong melihat tubuh Tang Chun, dan dia sudah tidak asing lagi dengannya. Ini bukan pertama kalinya dia memperlakukan Tang Chun seperti ini. Jadi dia tidak menghindar. Jadi dia melepas pakaian Tang Chun saja. Meskipun dia sudah lupa bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat Tang Chun seperti ini, Ye Chong masih merasa mulutnya kering. Dia menggelengkan kepalanya, lalu mengedipkan matanya, pupil matanya berubah menjadi ungu. Di bawah pengawasan mata Dewa Naga, meridian Tang Chun telah terputus, dan dia terluka parah. Secara logika,
dia seharusnya sudah mati sejak lama. Setelah itu, Ye Chong mengeluarkan semua sisa kayu manis dan beberapa ramuan berharga lainnya dari senjata ajaib luar angkasa miliknya. Ye Chong melemparkan semua bahan obat ke dalam baskom besi. Dia tidak dapat menemukan alu obat untuk sementara waktu, jadi dia mengambilnya dengan tangannya dan menghancurkan bahan obat ke dalam panci berisi cairan berwarna hijau, kental dan lengket. Apalagi setelah kayu manisnya dihaluskan, wangi harum dan menyegarkan memenuhi seluruh ruangan, bahkan tercium dari celah pintu. Bian Ruixiang, yang menjaga pintu, mencium bau ini, dan jantungnya terasa gatal tak tertahankan, dan dia merasa terkejut. Baunya seperti apa? Ini benar-benar dapat menyegarkan semangat orang, pasti sesuatu yang bagus. Apa yang senior lakukan di sana? Saya benar-benar ingin melihatnya. Bian Ruixiang menggaruk kepalanya dengan cemas, tetapi tidak berani masuk dan mengintip. Terlebih lagi, pintunya telah dikunci oleh Ye Chong, dan dia tidak bisa masuk meskipun dia menginginkannya. Setelah itu, Ye Chong perlahan mengoleskan larutan tersebut ke tubuh Tang Chun. Dia dengan hati-hati mengolesi setiap inci kulitnya dari depan ke belakang. Saat ini, Tang Chun, kecuali rambutnya, ditutupi dengan warna hijau ini, sekilas terlihat seperti Hulk versi perempuan. Setelah melakukan semua ini, Ye Chong mengeluarkan beberapa jimat batu giok lagi, dan berpusat pada Tang Chun. Dia mengatur jimat batu giok itu menjadi pola lingkaran sihir. Formasi ini menangkap peruntungan langit dan bumi dan dapat membantu manusia mencuci sumsum dan memotong tulangnya. Setelah itu, Ye Chong mengilhami semangat naga dan phoenix lagi, dan mengaktifkan lingkaran sihir. Cahaya putih susu secara bertahap muncul dari setiap jimat giok. Cahaya perlahan naik ke udara dan menyelimuti, menutupi seluruh tubuh Tang Chun. Saat ini, jika ada seorang praktisi ahli yang melihat ke bawah dari posisi tinggi, ia akan menemukan bahwa udara di sekitar rumah sakit Suitan tampak berbentuk pusaran, bergerak perlahan. Terutama energi spiritual di udara yang terus-menerus terkuras di suatu tempat di rumah sakit Suitan. Pada saat yang sama, saat energi spiritual terus mengalir ke tubuh Tang Chun, lapisan hijau di permukaan kulitnya menjadi semakin terang. Mata Dewa Naga Ye Chong dapat melihat bahwa di dalam tubuh Tang Chun, energi spiritual bercampur dengan efek obat hijau perlahan mengalir ke seluruh tubuh Tang Chun. Meridian Tang Chun yang sudah rusak, di bawah infiltrasi energi spiritual dan efek obat, perlahan-lahan menumbuhkan granulasi baru. Semua meridian dan tulang secara bertahap diregenerasi sedikit demi sedikit. Residu limbah meridian asli dikeluarkan dari tubuh sedikit demi sedikit bersama dengan darah. Ini adalah proses mencuci sumsum dan memotong tulang. Jika berhasil maka Tang Chun akan terlahir kembali dan menjelma menjadi perawakan yang istimewa. Meskipun tidak bisa mengimbangi tubuh Dewa Naga Ye Chong, itu jauh lebih baik daripada fisik orang biasa. Ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi bagi Tang Chun. Meski proses ini sulit, namun dengan kemampuan Ye Chong, kesuksesan bisa dijamin. Terlebih lagi, rumah sakit Suitan ini terletak di atas urat naga ibu kota, dan memiliki aura yang kuat, yang dapat meningkatkan lingkaran sihir. Dengan cara ini, selama sekitar 2 jam, Ye Chong pada dasarnya menyedot semua energi spiritual dalam jarak 100 mil dari rumah sakit Suitan. Akibatnya, udara di seluruh rumah sakit Suitan menjadi sedikit lebih tipis. Jika seseorang sedang berjalan di luar saat ini, mereka mungkin merasa sedikit kesulitan bernapas. Waktu sekarang adalah kegelapan menjelang fajar. Saat ini, sepanjang malam terasa sangat pekat, seolah-olah ada yang mengolesi tinta di langit. Adapun Tang Chun, dengan penyerapan energi spiritual yang terus-menerus, lapisan hijau di permukaan tubuhnya telah terserap seluruhnya. Sebaliknya, itu berubah menjadi lapisan merah tua. Ini adalah sisa meridian asli Tang Chun, yang dipaksa keluar dari tubuh dan membentuk benda seperti cangkang di kulit. Akhirnya, saat gumpalan putih perut ikan pertama kali muncul di langit, Tang Chun tiba-tiba membuka matanya.
Lingkaran sihir berhasil. Ketika Ye Chong melihat Tang Chun bangun, dia menghela nafas lega dan menyeka keringat di dahinya. Pada saat yang sama, jimat giok di mata formasi juga hancur menjadi bubuk. Formasi tersebut menghilang dan semuanya kembali normal. Tang Chun bangun, tapi kesadarannya masih sedikit tidak jelas. Butuh setengah menit bagi Tang Chun untuk mengingat semuanya. Sebelum dia diserang dan pingsan, dia meminta sahabatnya untuk memanggil Ye Chong. Tang Chun berkedip dan menunjukkan senyum manis. Ye Chong, kamu menyelamatkanku lagi. Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Lalu, Tang Chun tanpa sadar dia menggaruk lehernya dan berkata pada dirinya sendiri, mengapa begitu gatal? Kemudian dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa dia sedang melakukan percakapan jujur dengan Ye Chong, dan ada lapisan kulit kotor dan lengket di tubuhnya, benda berwarna merah tua. Wajah cantik Tang Chun memerah dan dia segera menarik selimut untuk menutupi dirinya. Ini, apa ini? Kenapa aku begitu kotor? Biasanya aku tidak begitu kotor, Tang Chun menjelaskan dengan wajah merah. Tang Chun tidak takut dilihat oleh Ye Chong, melainkan takut Ye Chong akan melihatnya begitu kotor. Ye Chong tersenyum dan menjelaskan secara singkat masalah tersebut kepada Tang Chun. Tendon dan pembuluh darahmu terpotong. Aku membantumu melakukan mantra mencuci sumsum dan memotong tulang. Sekarang, kamu telah melarikan diri dari tubuh fana, dan kamu adalah tubuh yang lebih murni dalam mengolah makhluk abadi. Akan lebih mudah bagimu untuk berlatih di masa depan. Benarkah? Tang Chun tampak sangat bersemangat. Ye Chong mengangguk, tentu saja Tang Chun tersipu lagi saat ini. Namun kali ini, bukan karena rasa malu, melainkan karena kegembiraan. Aku mengatakan apa yang aku rasakan, tubuhku tampak ringan, dan tidak sama seperti sebelumnya, kata Tang Chun. Ye Chong tersenyum dan berkata, tentu saja, ada banyak manfaat terlahir kembali, dan kamu akan merasakannya secara perlahan. Setelah itu, Ye Chong bertanya lagi pada Tang Chun, apa yang terjadi? Tang Chun teringat akan serangannya. Ternyata dia dan sahabatnya Xiao Xin Xin pergi makan hotpot kemarin. Namun mereka bertemu dengan seorang pria berbaju hitam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria berbaju hitam itu datang dan melukai Tang Chun. Pria berbaju hitam, siapa yang begitu berani sampai berani menyerangmu? Ye Chong bertanya dengan marah. Tang Chun menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu, tapi saya tahu itu pasti Kang Jietian. Kang Jietian? Ye Chong mengerutkan kening lebih erat. Tang Chun mengangguk dan berkata, kamu telah pergi untuk sementara waktu. Banyak peristiwa besar telah terjadi di ibu kota, dan Kang Jietian telah melakukan banyak tindakan. Sekarang dia mengandalkan kekuatan keluarga Cao untuk menaklukkan 4 keluarga besar di ibu kota. Itu bagus. Nada yang seperti itu, Ye Chong mencibir. Tang Chun menghela nafas. Besok, Kang Jietian telah mengundang orang-orang dari 4 keluarga besar ke restoran Danau Dongsan untuk membuat janji. Saya khawatir ini akan menjadi perjamuan hongmen. Pada saat itu, dia pasti akan menggunakan metode yang kuat untuk memaksa 4 keluarga besar untuk menyerah. Kang Jietian Langit menganggapku sebagai keluarga Tang, dan aku bertekad untuk tidak menyerah. Itulah mengapa kejadian kemarin terjadi. Kang Jietian mungkin melakukannya untuk memberi contoh kepada orang lain. Jadi dia melakukannya untuk saya. Analisis Tang Chun jelas dan logis. Jadi begitu, Ye Chong tiba-tiba menyadari. Pantas saja Tang Qinglian dan yang lainnya tidak ingin menyelamatkan Tang Chun, melainkan ingin Tang Chun mati, karena tidak berani menyinggung Kang Jietian. Jika Tang Chun diselamatkan, dia akan berselisih dengan Kang Jietian, dan saat itu, keluarga Tang masih dianggap sebagai musuh Kang Jietian. Dan jika Tang Chun meninggal, keluarga Tang akan berpura-pura tidak mengetahuinya sama sekali. Dan mungkin mereka akan setuju dengan dimasukkannya Kang Jietian pada saat itu. Perhitungan Tang Qinglian sangat bagus, tetapi mengapa Tang Zhenhua dan Tang Qingsan tidak berbicara?
Apakah mereka semua setuju untuk melakukan hal yang sama? Sepertinya masalah antara aku dan Kang Jietian harus diselesaikan, kata Ye Chong. Tang Chun sedikit khawatir, dan bertanya, Ye Chong, apakah kamu lawan Kang Jietian sekarang? Terakhir kali, Ye Chong dipukuli habis-habisan oleh Kang Jietian. Ye Chong tersenyum, jangan khawatir. Aku ingin membuatnya tetap hidup untuk sementara waktu. Tapi sekarang, biarkan dia mati. Tang Chun mengangguk, dan Tang Chun tidak ragu dengan kepercayaan diri Ye Chong. Tang Chun tanpa sadar menggaruk tubuhnya lagi, lapisan merah yang menempel di tubuhnya ini sungguh gatal. Dia berkata, aku akan mandi. Ye Chong mengangguk, menyentuh hidungnya dan berkata, kamu baru saja bangun dan masih sedikit lemah. Apakah kamu memerlukan bantuanku? Tang Chun berkata, tidak, kamu keluar dulu. Ayo, bajingan kecil. Ye Chong terkekeh dan berjalan keluar dengan cepat. Unit perawatan intensif ini juga sangat mewah, dan berbagai fasilitas di dalamnya mirip dengan Presidential Suite, dengan segala isinya. Setelah Ye Chong keluar, pacar Tang Chun, Xiao Xinxin dan Bian Ruixiang, datang dan bertanya bagaimana keadaannya. Ye Chong berkata, semuanya baik-baik saja sekarang. Xiao Xinxin sangat senang, bagus sekali, aku khawatir setengah mati. Bian Ruixiang di sebelahnya menghela nafas, dan berkata, oh, saya tidak melihat metode seniornya, sayang sekali. Setelah itu, Ye Chong memberi obat mujarab kepada Xiao Xinxin, untuk berterima kasih kepada Xiao Xinxin karena telah membantu Tang Chun. Tang Chun baru saja pulih dan masih relatif lemah. Setelah Tang Chun pulih, saya akan pergi bersamanya untuk mengucapkan terima kasih, kata Ye Chong. Xiao Xinxin tahu betapa berharganya ramuan ini di pasaran, dan dia sangat bersemangat. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Xiao Chunxi sangat beruntung memiliki pacar sepertimu. Xiao Xinxin pergi sambil tersenyum. Di sisi lain, Bian Ruixiang bersikeras untuk memuja Ye Chong sebagai gurunya dan meminta Ye Chong untuk mengajarinya keterampilan medis. Ye Chong tidak punya pilihan selain menyetujuinya untuk sementara, mengatakan bahwa dia akan mengajarinya teknik akupuntur tata gata matahari agung ketika dia punya waktu di masa depan. Bian Ruixiang pergi dengan puas. Setelah menyuruh kedua orang itu pergi, Tang Chun sudah mandi, mengganti pakaiannya dan berjalan keluar. Ye Chong memperhatikan bahwa Tang Chun menjadi pucat. Kulitnya murni, seperti porselen tulang bening, dan warna kemerahan di dalamnya membuatnya tampak semakin cantik. Ye Chong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tang Chun menatap Ye Chong dengan pandangan mencela, dan berkata, apakah kamu bodoh? Ye Chong terkekeh, itu karena kamu sangat cantik. Tang Chun mendengus, dan berkata, kamu akan mengatakan hal-hal baik, kami kembali cepat dan buat persiapan untuk Danau Dongsan besok, dan plot Kang Jietian tidak boleh dibiarkan berhasil. Ibu kotanya, Danau Dongsan, terletak di tengah lingkar dalam ibu kota dan merupakan jalan komersial paling makmur di ibu kota. Di sepanjang tepi Danau Dongsan, terdapat jalan komersial terbesar di Tiongkok, dan berbagai merek internasional terkenal memiliki toko agensi di sini. Danau Dongsan memiliki pemandangan yang indah, lingkungan yang asri, dan udara yang cukup segar. Di musim panas, ada kicauan burung dan bunga harum, hutan hijau. Di musim dingin, pemandangan tertutup salju, pemandangan berselimut perak. Ada 4 musim keindahan. Ini adalah salah satu dari 3 danau paling terkenal di seluruh ibu kota. Di atas Danau Dongsan terdapat restoran Danau Dongsan yang memiliki sejarah panjang. Menurut legenda, restoran ini sudah ada 300 tahun yang lalu. Restoran ini dibangun di tengah danau, dan terdapat 3 perahu penumpang dari dan ke restoran. Seluruh restoran mengadopsi dekorasi retro, pagar berukir dan batu bata giok, serta paviliun dan teras air yang sangat bergaya. Tentu saja yang bisa makan di sini bukanlah orang biasa, bukan hanya mereka yang punya uang.
Sebagian besar bos besar di ibu kota tidak memenuhi syarat untuk makan di sini. Pada hari ini, masyarakat awam tidak mengetahui bahwa peristiwa besar akan terjadi di restoran Danau Dongsan, yang mungkin menentukan arah masa depan ibu kota. Hanya beberapa eksekutif senior yang memperhatikan restoran Danau Dongsan saat ini. Mereka semua berhak menerima kabar. Konon 4 keluarga besar Bai, Yuan, Pan dan Tang di ibu kota akan bersatu dan menyatu. Adapun detail spesifiknya, orang-orang ini belum mengetahuinya, hanya 4 keluarga besar sendiri yang mengetahuinya. Saat ini, di loteng di lantai tertinggi restoran Danau Dongsan, seorang lelaki tua sedang duduk di dekat jendela. Dia memegang cangkir teh di tangannya, dan udara putih mengepul keluar dari cangkir teh. Namun hingga udara putihnya hilang dan tehnya menjadi dingin, dia hanya mengangkatnya seperti itu tanpa memasukkannya ke mulut untuk menyesapnya. Matanya menatap pemandangan jalanan Danau Dongsan di kejauhan. Ada pemandangan bising di tepi Danau Dongsan. Pria tampan dan wanita cantik berjalan mondar-mandir di jalan komersial ini dengan gembira. Danau yang tadinya tenang kini tertutup lapisan tipis salju putih. Terlebih lagi, tahun baru semakin dekat, dan dekorasi berwarna merah telah menghiasi di mana-mana, memberikan suasana tahun baru yang samar-samar. Saat dia sedang melihat pemandangan bersalju di luar, dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki menuju ke atas. Lalu, 2 orang muncul. Ada seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda. Yang tua kelihatannya berusia 80-an, dan yang muda juga seorang lelaki paruh baya yang usianya hampir 50 tahun. "Tuan Pan, Anda datang pagi-pagi sekali," kata lelaki tua yang datang. Ternyata pria yang duduk di dekat jendela itu adalah Pan Tong Sui, nenek moyang keluarga Pan. Yang baru muncul adalah Tang Zhenhua dan Tang Qingsan dari keluarga Tang. Pan Tong Sui mengangguk kepada Tang Zhenhua, "Kami datang, saudaraku." Kemudian, Tang Zhenhua duduk di seberang Pan Tong Sui. Tang Qingsan pertama-tama menyapa Pan Tong Sui dengan hormat, dan kemudian secara pribadi menuangkan secangkir teh untuk Tang Zhenhua. Tang Zhenhua mengambil cangkir teh tanpa meminumnya dan bertanya, "Mengapa Dehai tidak datang?" Pan Dehai adalah kepala keluarga Pan saat ini. Pan Tong Sui berkata, "Kita di sini, bersiap di luar." Setelah mendengar ini, wajah Tang Zhenhua sedikit berubah dan berkata, "Apakah ini berguna?" Pan Tong Sui tidak menjawab, tetapi hanya mengambil cangkir teh dan memberi isyarat kepada Tang Zhenhua, "Waktu untuk berjaga-jaga," kata Pan Tong Sui perlahan. Tang Zhenhua mengangguk, menghela nafas, dan berkata, "4 keluarga besar kami telah berdiri di ibu kota selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka bahwa sekarang kami akan dipaksa ke dalam situasi ini oleh Kang Jietian kecil, membuatku kesal." "Juga," kata Pantone, "saya juga tidak mau," kata Tang Zhenhua. Jika masalahnya tidak terlalu besar, orang-orang tua seperti Pan Tong Sui dan Tang Zhenhua, yang sudah lama pensiun dan seharusnya menikmati masa tua mereka, tidak akan keluar. Kemudian, Tang Zhenhua bertanya lagi, "Pan tua, apakah kamu akan bertarung sampai mati?" Pan Tong Sui mengangguk, matanya penuh tekad. Dia menghela nafas, dan melanjutkan, "Hei, kalau hanya Kang Jietian, aku masih punya kepercayaan diri. Tapi di belakang Kang Jietian, itu adalah keluarga Cao. Tindakan Kang Jietian pasti telah diberi isyarat oleh keluarga Cao. Sepertinya itu keluarga Cao akhirnya akan mengambil tindakan terhadap 4 keluarga besar kita," Tang Zhenhua berkata dengan cemas. Saat dia sedang berbicara, orang lain muncul. Itu adalah seorang pria tua dan 2 wanita. Kedua wanita itu adalah Yuan Yaoer dan Yuan Meier dari keluarga Yuan. Kedua orang ini awalnya berlatih di Gunung Longhu, namun kali ini krisis keluarga membuat mereka berdua kembali. Dan lelaki tua yang berjalan di depan tidak lain adalah leluhur keluarga Yuan, Yuan Xianxiang. Tang Qingsan segera menyambutnya dan menyapa Yuan Xianxiang dengan hormat.
Yuan Yaoer dan Yuan Meier juga menyapa semua orang dari keluarga Tang dan keluarga Pan satu persatu sesuai dengan senioritas mereka. Setelah itu, Yuan Xianxiang juga duduk di meja itu. Tang Qingsan segera menuangkan secangkir teh untuk Yuan Xianxiang. Pan Tongsui berkata, "Saya tidak menyangka kali ini, Anda, orang tua, terkejut." Yuan Xianxiang tersenyum kecut, dan berkata, "Ya, awalnya, saya harus merawat cucu saya di rumah, tetapi keluarga tidak, saya hanya bisa menunjukkan wajah saya sebagai orang tua." Pan Tongsui, Tang Zhenhua dan Yuan Xianxiang pernah menjadi tokoh terkemuka di ibu kota. Saat ini, mereka sedang duduk mengelilingi meja kecil, minum teh, dengan ekspresi sedih di wajah mereka, seperti pahlawan di usia senja. Ngomong-ngomong, Yuan Xianxiang bertanya, "Bagaimana kabar gadis kecil dari keluarga Tang itu?" Yuan Xianxiang bertanya, "Tentu saja, Tang Chun." Begitu dia menyebutkan ini, Tang Zhenhua menghela nafas panjang, sulit untuk dijelaskan, orang itu telah diselamatkan. Yuan Xianxiang mendengus dingin dan berkata, "Pasti Kang Jietian yang melakukannya, dan dia masih ingin melakukannya, membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Apakah kita takut padanya? Sebenarnya, kami para lelaki tua tidak sekuat gadis kecil dari keluarga lain. Kami semakin hancur seiring hidup kami. Setelah bertahun-tahun, kami telah hidup seperti anjing," kata Pan Tongsui. Begitu berita bahwa Kang Jietian mencoba menaklukkan 4 keluarga besar dirilis. Hal itu menyebabkan keributan di ibu kota. Meskipun Tang Chun mengaku telah meninggalkan keluarga Tang, grup Dewa Naga di bawahnya juga memiliki pengaruh besar di ibu kota, dan tentu saja didambakan oleh Kang Jietian. Oleh karena itu, Kang Jietian memanfaatkan situasi tersebut dan menganggap Tang Chun sebagai anggota keluarga Tang. Namun, sikap Tang Chun sangat tegas dan dia sangat tidak setuju dengan perekrutan Kang Jietian. Itu sebabnya Kang Jietian mengirim seseorang untuk melukainya. Hal ini dapat dianggap melibatkan keluarga Tang. Tang Chun hampir mati di tempat, tapi untungnya Ye Chong menyelamatkannya. Namun, bisa selamat dari tangan Kang Jietian cukup mengesankan, kata Yuan Xianxiang. Dia tahu bahwa keluarga Tang bukanlah keluarga seni bela diri, dan Tang Chun mungkin bukan seorang seniman bela diri. Bagaimana dia bisa melawan Kang Jietian? Tang Zhenhua tersenyum, Ye Chong yang menyelamatkannya. Ye Chong? Apakah ini Ye Chong yang membuat keluarga Bai begitu sengsara? Yuan Xianxiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Zhenhua mengangguk, anak ini luar biasa. Sejak kami berada di keluarga Tang, saya tahu bahwa dia luar biasa dan saya ingin memenangkan hatinya. Ketika Ye Chong disebutkan, orang-orang di ruangan itu, kecuali Yuan Xianxiang, nama yang familiar bagi semua orang. "Kamu Chong sudah kembali?" Pan Tongsui bertanya. Tang Zhenhua mengangguk, "Ya, saya kembali. Saya tidak tahu apakah dia akan muncul hari ini." Pan Tongsui berkata, "Ye Chong masih muda dan menjanjikan. Tapi dia masih terlalu muda, dia seharusnya bukan Kang Jietian sekarang. Namun, jika dia diberi waktu 10 tahun lagi, dia pasti akan mengalahkan Kang Jietian. Sayangnya, waktu tidak menunggu kita. Sepertinya kali ini, kita hanya bisa mengandalkan kita 3 orang tua," kata Tang Zhenhua. Baik Pan Tongsui dan Yuan Xianxiang tersenyum kecut. Setelah itu, ketiganya mengangkat cangkir teh mereka secara bersamaan. "Oke, mari kita lihat apakah kita bertiga bisa menghentikan Kang Jietian ini." Mereka bertiga berkata sambil meminum semua teh di cangkir. Pada saat ini, Pan Dehai juga kembali dan membisikkan beberapa kata kepada Pan Tongsui dengan suara rendah. "Ayah, seluruh area di sekitar Hotel Danau Dongsan telah diatur. Jika ada perubahan, kita bisa mengatasinya." 10 menit kemudian, langkah kaki terdengar lagi dari tangga. Setelah itu, Kang Jietian masuk. Di belakangnya, ada beberapa orang dari keluarga Bai. Setelah Kang Jietian muncul, dia tersenyum kepada penonton. "Ternyata semua sudah datang. Maafkan aku meminta sesepuh menungguku."
kata Kang Jietian dengan sangat munafik. Namun, saya tidak bermaksud terlambat. Ada beberapa tikus di sekitar restoran, butuh beberapa saat bagi saya untuk menyingkirkan tikus-tikus itu, lanjut Kang Jietian. Saat dia berbicara, dia melirik Pan Dehai di sebelahnya. Ketika Pan Dehai dan yang lainnya mendengar ini, hati mereka tenggelam. Tampaknya penyergapan yang dia atur dengan hati-hati tadi telah dihilangkan oleh Kang Jietian. Tang Qingsan mendengus dingin dan berkata, Kang Jietian, hari ini adalah masalah internal 4 keluarga besar kita. Saya rasa orang luar tidak perlu berpartisipasi. Maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa status Kang Jietian rendah dan lebih rendah dari 4 keluarga besar. Dia tahu mengatakan ini tidak akan berpengaruh, tapi dia tetap ingin mengatakannya, hanya untuk memuaskan hasratnya. Kang Jietian juga tidak marah, dia tersenyum dan berkata, saya bukan orang luar, saya telah menjadi kepala keluarga Bai sekarang, apa? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang masih tercengang. Apakah kamu kepala keluarga Bai sekarang? Pan Tong Sue memandang Kang Jietian dengan rasa ingin tahu. Tidak ada yang menyangka keluarga Bai bisa begitu tercela. Bahkan patriark pun bisa memilih nama keluarga asing. Meskipun Bai Qingming dan putranya dibunuh oleh Ye Chong, masih banyak tetua dan keturunan di keluarga Bai. Seperti kata pepatah, serangga berkaki 100 itu mati tetapi tidak kaku. Bagaimanapun Anda mengatakannya, tidak cukup membiarkan orang luar menjadi kepala keluarga. Tampaknya keluarga Cao masih berada di balik ini. Memikirkan hal ini, Pan Tong Sue mendengus, kamu adalah anjing dari keluarga Cao, sekarang kamu berada di atas angin. Pan Tong Sue berkata bahwa Kang Jietian adalah anjing dari keluarga Cao. Tetapi Kang Jietian tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum. Iya. Sebaiknya saya beritahu Anda bahwa kali ini keluarga Cao juga bermaksud agar 4 keluarga besar mengelolanya di bawah satu atap. Selain itu, Anda mungkin tidak tahu bahwa Cao Zhengchun, sang putra sulung keluarga Cao, akan segera menjadi pemimpin istana Fenxiang, tetua kecil. Pan Dehai, Tang Qingsan, dan yang lainnya mungkin tidak tahu tentang istana dupa. Namun, generasi tua Pan Tong Sue, Tang Zhenhua dan Yuan Xianxiang secara alami mengetahui nama istana Fenxiang. Terlebih lagi, ketika Ye Chong pergi ke istana Fenxiang, Pan Tong Sue lah yang mengirimnya ke sana. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata ini, ketiga lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam. Tak heran jika keluarga Cao kini memiliki ambisi yang begitu besar dan ingin mempersatukan 4 keluarga besar. Ternyata Cao Zhengchun akan menjadi tetua muda istana Fenxiang. Pada saat itu, dia akan menjadi lebih kuat, jadi siapa yang bisa membandingkannya? Ketiga lelaki tua itu lupa untuk saling melirik, dan mereka semua melihat ekspresi khawatir di wajah satu sama lain. Keluarga Cao awalnya adalah keluarga besar dan memiliki keturunan yang baik, keluarga lain benar-benar tidak bisa dibandingkan. Sungguh pantas jika keluarga Cao menjadi begitu kuat sekarang. Kang Jietian mencibir dan melanjutkan, oke, saya terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Anda, maksud saya sangat jelas, yaitu menyatukan 4 keluarga besar di bawah manajemen saya, yang juga untuk pengembangan 4 keluarga besar di masa depan, keluarga, serta kemakmuran dan keharmonisan ibu kota. Tang Zhenhua mendengus dingin, bagus sekali. Kang Jietian mengabaikan Tang Zhenhua, dan melanjutkan, sekarang keluarga Bai dan keluarga Tang telah menyetujui lamaran saya. Tang Zhenhua mengerutkan kening, mendengus dingin, dan menepuk meja. Apa yang kamu bicarakan? Berhenti bicara omong kosong di sini, kapan saya setuju, Kang? Jietian terkekeh dan berkata, masalah ini secara alami diputuskan oleh patriark keluarga Tang. Saya juga tidak setuju, Tang Qingsan berkata dengan benar. Kang Jietian menggelengkan kepalanya, saya sedang berbicara tentang patriark saat ini. Kamu, apa maksudmu? Tang Qingsan bertanya. Kang Jietian terus tertawa dan berkata, Tang Zhenhua, kamu belum tahu, kan,
keluarga Tang saat ini tidak terserah kamu. Dia melirik ke arah Tang Qingsan lagi. Itu bukan terserah kamu. Semua yang ada di keluarga Tang terserah Anda. Penatua, Anda telah berubah untuk mendukung Tang Qinglian. Ketika Anda baru saja minum teh, semua orang telah memilih Tang Qinglian sebagai kepala keluarga yang baru, dan Anda berdua tidak akan lagi memiliki berhak mengatur urusan keluarga Tang. Mendengar di sini, baik Tang Zhenhua maupun Tang Qingsan terkejut. Mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Melihat wajah Kang Jietian yang sombong, semua orang tahu bahwa ini adalah tipuan Kang Jietian lagi. Untuk rencana ini, Kang Jietian tentu saja mengerjakan banyak pekerjaan rumah. Faktanya, dia telah lama menyuap Tang Qinglian, membantu Tang Qinglian naik ke tampuk kekuasaan selangkah demi selangkah, dan memperlakukannya sebagai boneka. Diperkirakan para tetua yang tidak setuju dengan keluarga Tang mungkin telah diracuni oleh Kang Jietian. Ketika Tang Qinglian dengan sengaja mencari Bian Ruixiang dan ingin membunuh Tang Chun, itu wajar saja karena dia, yang awalnya adalah anak buah Kang Jietian. Meskipun Tang Qinglian telah memberitahu Kang Jietian kabar bahwa Ye Chong telah kembali dan menyembuhkan Tang Chun. Namun hal ini tidak mengganggu rencananya. Jika Ye Chong berani muncul, dia akan membunuh Ye Chong. Karena rencananya, keluarga Tang kini telah terkoyak dan keluarganya hancur, bisa dikatakan dia tidak kejam. Tang Zhenhua mendengus dingin, dan berkata, dia mengatakan bahwa atasan adalah atasan, saya tidak setuju. Tang Qingsan juga tidak puas, saya juga tidak setuju, tidak ada yang akan setuju. Kang Jietian tersenyum dan berkata, kamu teman-teman tidak masalah apakah kamu setuju atau tidak. Apa yang kalian berdua katakan di rumah Tang tidak penting lagi. Dan mungkin juga kamu bisa kembali ke rumah Tang hari ini. Ada sedikit ancaman dalam kata-katanya. Wajah tua Tang Zhenhua memerah karena marah. Oke, Anda telah menindas keluarga Tang saya secara terang-terangan. Saya benar-benar berpikir keluarga Tang saya tidak punya siapa-siapa lagi. Kang Jietian tampak berpuas diri. Seolah berkata, hanya menggertakmu, tidak ada seorang pun. Di keluarga Tang, bagaimana dengan itu? Arti dari, setelah itu, Kang Jietian melanjutkan, seperti yang saya katakan, keluarga Bai dan keluarga Tang kini telah menyetujui lamaran saya, dan satu-satunya perbedaan adalah aplikasi keluarga Pan dan keluarga Yuan, bersambung.